Kasus dugaan aliran dana tambang ilegal menyeret nama para pejabat Polri, perang bintang hingga saling bantah ini akhirnya tak terelakkan. Lalu bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi dan bagaimana akhirnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini akan dipengaruhi? Kami hadirkan perbincangannya di Sapa Indonesia Pagi bersama narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Yang pertama ada Ketua Indonesian Police Watch IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso, dan ada juga Kabar Eskrim 2009 hingga 2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, selamat pagi Sugeng. Selamat pagi Mas Timothy, selamat pagi Pak Ito. Terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Pak Ito, dugaan-dugaan di masyarakat tentu saja kita tahu di kasus-kasus sebelumnya bukan hal yang baru kalau ada oknum polisi mencoba membackingi dan lain-lain begitu. Tapi munculnya kasus seperti ini bahkan menyeret nama petinggi Polri. Menurut Pak Ito, apakah hal ini memang sebuah realita yang harus diusut untuk diungkap kebenarannya kah? Terutama kalau kita lihat bagaimana munculnya isu ini sendiri di tengah kasus yang sedang berjalan terhadap Verdi Sambo. Tapi di sisi lain juga publik ingin tahu gitu Pak Ito, ya kalau memang tidak benar ya dijelaskan atau ya dibuka seterang benderangnya. Menurut Anda sendiri bagaimana Pak Ito? Ya baik Mas Timothy. Saya kira demikian. Yang pertama, untuk dugaan aliran dana kepada para oknum oknum anggota Polri baik petinggi maupun sampai yang di bawah ini harus diusut tuntas dan disampaikan kepada masyarakat hasilnya. Kemudian yang kedua, masalah ini sebetulnya bagi saya pribadi memang agak ganjil ya. Kenapa demikian? Karena ini kan penyelidikan ini kalau nggak salah dimulai pada bulan Februari. Kemudian April atau Maret ini kemudian ada surat yang beredar di medsos ya. Yang ditandatangani oleh saudara Hendra Kurniawan ya sebagai pimpinan yang langsung mengecek ke lapangan yaitu di daerah Kalimantan Timur. Tetapi di sana ada pengakuan bahwa saudara Hendra juga menerima aliran dana 900 juta. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau saya yang melakukan pemeriksaan membuat hasil sementara saya mengakui menerima juga, apa surat ini mau saya teruskan gitu kan? Itu sama dengan bunuh diri ya. Kemudian yang kedua, kenapa munculnya baru belakangan dan dimunculkan saudara Ismail Bolong? Ya. Nah, tapi ini tentunya momentum yang sangat bagus bagi Polri untuk segera mengklarifikasi dan melakukan satu pendalaman ke dalam. Dari surat itu saja ada ekspedisi ya namanya. Kapan surat itu diserahkan kepada pihak tertentu atau kepada fungsi tertentu, tanggal berapa, kemudian siapa yang menerima. Nanti di sana bisa dilihat apakah yang menerima ini menindaklanjuti dengan memberikan semacam disposisi ya kepada bawah. Jadi kita tidak bermain kepada hanya pernyataan saja. Kemudian yang kedua Mas Timothy, ini pengalaman saya sebagai, dulu saya adalah wakil ketua Satgas Peti ya, penambangan tanpa izin. Waktu saya masih menjabat Direktur Samapta Polri. Kemudian ketuanya adalah Pak Brigjen Selamat Sigih ya, Purnawirawan almarhum. Nah pada saat itu juga saya juga melihat bahwa masalah illegal mining atau pertambangan ilegal ini itu bukan hanya batu bara saja. Itu sampai dengan masalah pasir yang sekarang kita tahu diramaikan di daerah Jawa Tengah ya. Nah itu semuanya melibatkan kepada lembaga atau instansi terkait ya. Jadi kalau penanganannya memang harus dilakukan secara terkoordinir dan juga dulu adalah yang penanggung jawab atau pelaksananya yang mengkoordinir adalah Bapak Menko Polhukam. Saya sudah dengar bahwa Pak Menko Polhukam juga kan sudah menyampaikan beberapa kali. Tapi khusus untuk Polri ini tidak bisa kalau kita biarkan demikian saja, sehingga ini harus segera diklarifikasi agar tidak menjadi isu berkembang isu-isu liar. Ya. Nah, namun kembali kepada masalah Polri sebagai aparat penegak hukum, ya, tentunya di sini juga kita harus melalui sistem dan ataupun proses-proses yang berlaku ya, sesuai dengan norma hukum. Ya. Jadi saya kira mungkin untuk Polri sendiri ini adalah satu momentum betul ya untuk bagaimana kita sekarang mengungkap secara meluas ya, secara keseluruhan untuk pelaksanaan praktek-praktek illegal mining sehingga bisa ditangani secara komprehensif. Jadi tidak perlu diperdebatkan bahwa ini harus ditelusuri, apalagi sudah sampai di tahap ini di tengah publik gitu. Ya. Kalau logika untuk operasional dari perlindungan tambang ini sendiri, Ismail Bolong sendiri kan kita tahu saat itu berpangkat Aib 2.
Ya, Ya, apakah benar punya kekuasaan sebesar itu bisa mengendalikan atau sebenarnya kalau Pak Ito sendiri dalam kasus-kasus sebelumnya ini memang melibatkan banyak pihak dan harusnya ada yang pangkatnya eh, lebih tinggi dari itu. ya. Kalau menurut pengalaman saya, Mas Timothy, itu adalah semacam udah ada struktur ya, terstruktur ya. Hmm. Jadi mulai dari di bawah yang hanya menjaga, kemudian juga ada juga yang ibaratnya sebagai pengepul ya, mengumpulkan, membagi-bagi, kemudian itu pun harus merata kan tentunya kalau misalnya kita ingin mendapatkan perlindungan itu kan bukan hanya daripada anggota yang di bawah. Hmm. Tentunya ini akan melibatkan juga oknum-oknum yang ada di atas. Kita sudah melihat betapa Pak Kapolri demikian responsif ya untuk merespon untuk kasus ini kan dia juga sementara ini sudah memutasi beberapa pejabat yang dianggap ada kaitan dianggap sementara ini ada dugaan terkait ya meskipun itu harus dibuktikan dulu ya Ya, ya. karena bagaimanapun juga seperti yang dikatakan oleh Pak Kabar Eskrim ya memang kalau jabatan Kabar Eskrim ini pasti akan mendapatkan beberapa cobaan ya Hmm. contohnya karena beliau ini menangani kasusnya saudara Ferdi Sambo. Nah, sekarang ini kan terkait dengan orang yang kemudian terkait dengan kasus itu. Ini pun Hmm. harus ditelusuri dan dikaji secara objektif ya. Jadi dan juga tentunya Pak Kabar Eskrim sendiri beliau juga pasti dalam masalah ini juga akan dimintakan keterangan ya kepada beliau apakah benar atau tidak untuk membuktikan. Kalau tidak, maka akan ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menyampaikan ke publik. Contohnya Hmm. Ismail Bolong, kalau memang itu tidak terbukti, dia tentu ada konsekuensi hukum pidana maupun undang-undang ITE ya. Hmm. Bagaimana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu kalau memang tidak terbukti. Kalau memang terbukti, maka ini adalah waktunya bagi Polri untuk melakukan pembenahan di dalam internal Polri. Tetapi untuk negara, untuk negara tentunya ini mungkin menurut saya seperti halnya waktu saya dulu pernah terlibat, dikoordinir oleh Menko Polhukam untuk segera bersama instansi terkait Hmm. mengungkap dan juga mengatasi masalah ini jangan sampai illegal mining ini terus terjadi ya karena sangat Hmm. merugikan negara. Oke, Sekian. saya ke Pak Sugeng. Mungkin dari IPW sendiri sudah mengumpulkan beberapa informasi-informasi atau bahkan bukti-bukti sejauh mana sebenarnya kebenaran dari pernyataan dari Ismail Bolong ini. Lagi-lagi pernyataannya ada dua, ini bertolak belakang. Tapi kita ke pernyataan pertama dulu, apakah benar ada aliran dana ke petinggi Polri? Apakah ada temuan baru, Pak Sugeng? Eh, Tadi pernyataan Pak itu sudah lengkap ya, Hmm. sudah lengkap, komprehensif ya. Nah, terkait dengan IPW kan bukan lembaga penyelidikan ya. Ya. Tentu IPW tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti, tetapi kami mendapatkan informasi, ya, informasi awal lah katakan, ya. Hmm. Informasi awalnya juga sama yang beredar di publik, begitu. Walaupun kami juga mendapatkan data lain, ya. Hmm. Oleh karena itu menyambut tadi Pak Ito sampaikan, ya, fenomena munculnya isu penerimaan dana yang diduga gratifikasi atau suap dalam kegiatan dugaan perlindungan terhadap praktek tambang ilegal Hmm. ini adalah fenomena yang memang membuat memunculkan penilaian buruk masyarakat kepada Polri. Tetapi ini juga bisa menjadi momentum untuk Polri mendapatkan kepercayaan publik. Tinggal bagaimana institusi Polri dalam hal ini Pak Kapolri mengelola masalah ini. Karena Polri adalah lembaga penegak hukum, maka tata kelola yang dilakukannya yaitu melalui proses dan prosedur hukum, ya. Hmm. Proses dan prosedur hukum dengan membuka satu proses penyelidikan. Nah, pertanyaannya ya, apakah penyelidikan ini dilakukan hanya oleh unsur Propam, Irwasum, Hmm. dan juga Bareskrim, ya, atau juga akan melibatkan pihak luar. IPW mendorong bahwa pemeriksaan ini dilakukan sebagai tim sus gabungan eksternal internal. Setidak-tidaknya Kompolnas ada di sana untuk satu proses akuntabilitas dan transparansi karena dengan adanya Kompolnas ada check and balances. Apalagi ya, karena dugaan ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi terhadap beberapa oknum Polri.
Nah, di sana kan ada fungsi reserse ya, ada fungsi reserse Mhm. supaya tim ini mendapatkan satu kepercayaan publik ya, akuntabilitasnya ada. IPW sejak awal mengusulkan bahwa Pak Kabar Eskrim dinonaktifkan Hmm. lebih dulu ya, sementara ya, supaya ada satu jarak ya antara kewenangannya dengan potensi dirinya diperiksa ya. Bahkan dari Sa- tahap penyelidikan gitu Pak Sugeng? Betul, menurut saya kan tahap penyelidikan kan pekerjaan yang dilakukan oleh fungsi reserse terkait dengan dugaan tindak pidana, kecuali terkait dengan pelanggaran kode etik ya oleh Propam. Ya. Jadi ada satu jarak supaya independen. Nah, dikedepankan proses ini proses yang bisa dipertanggungjawabkan kalau dibuka penyelidikan. Pak Kapolri ada menyampaikan akan diperiksa Ismail Bolong dulu. Kalau sebagai satu proses itu benar ya. Ya. Tetapi apabila hanya fokus kepada Ismail Bolong, sementara ada alat bukti lain setidak-tidaknya ya dokumen yang ada di Propam yang ditandatangani baik oleh Karo Paminal saat itu maupun oleh Kadif Propam itu kan sebagai bukti surat yang harus ditelusuri. Hmm. Nah, bukti surat tersebut sebagai bentuk laporan itu pasti ada berita acara pemeriksaan ya oleh Oke. Propam ya. Nah, ini juga bukti yang harus didalami ya. Jadi jangan berhenti di Ismail Bolong, karena kalau Ismail Bolong kemudian bisa dikelola dalam tanda kutip, maka pengungkapan kasus ini menjadi stop di sana, namanya berarti pengelolaan atau tata kelola yang dilakukan oleh Polri menurut saya gagal ya. Oke. Harus diungkap sebagai satu bentuk proses pemeriksaan yang lengkap. Oke. Seperti itu. Nah, saya ingin tahu, saya kembali ke Pak Ito, sebenarnya kalau secara hukum apa yang lebih kuat di sini, Pak Ito? Karena kita tahu bahwa yang pertama itu kan berbentuk BAP, tapi di sisi lain dari Kabar Eskrim juga menyatakan bahwa dan Ismail juga menyatakan bahwa itu dilakukan di bawah tekanan, begitu, dipaksakan. Tapi kan secara hukum mungkin melihatnya akan berbeda nih antara pernyataan lepas dengan BAP. Tapi masyarakat pokoknya tahunya adalah pernah ada pernyataan tersebut, ya tolong dijelaskan. Nah, prosesnya bagaimana ini mempengaruhi proses yang mana yang sudah menjadi BAP dan yang mana menjadi pernyataan terbaru, itu prosesnya bagaimana kalau begitu Pak Ito? Ya, baik Pak Mas Timothy. Satu hal yang mungkin saya mendengar ya, karena saya tidak tahu pasti ya, bahwa Saudara Hendra Kurniawan mengatakan bahwa betul ya itu disampaikan oleh Ismail Bolong dalam keadaan mabuk. Nah, ini satu hal yang menarik. Karena dalam norma hukum pidana, seseorang itu pada saat diminta keterangan, pertama yang ditanyakan adalah apakah saudara dalam keadaan sehat ya. Di situ kalau misalnya tidak dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan mabuk, maka pernyataan itu adalah dianggap tidak sah ya, dan tidak boleh. Yang kedua, yang bersangkutan kan menyampaikan bahwa mereka pada saat diperiksa itu di bawah tekanan. Nah, ini sama sekali tidak boleh dalam norma hukum ya. Seseorang itu tidak boleh seorang penyidik itu mengarahkan apalagi menyampaikan sesuatu yang sifatnya tekanan. Ini semua tidak sah. Nah, ini tentunya akan menjadi pendalaman bagi tim yang saat ini saya yakin sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri. Tadi betul sekali yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Sugeng ya, bahwa yang penting di sini adalah satu, masalah ini harus segera diklarifikasi agar masyarakat tidak memberikan stigma yang buruk bagi Polri ya. Yang kedua, tadi sampaikan Pak Sugeng adalah bahwa harus transparan ya dan objektif. Jadi kita tidak boleh juga melakukan karakter assassination ya, atau pembunuhan karakter seorang pejabat Polri karena dia dendam ya, mungkin karena yang bersangkutan itu sekarang terlibat dengan satu kasus pidana, maka dia sampaikan bahwa ya sekarang saya membalas ya. Jika ada kesan yang disampaikan Bapak Menko Polhukam perang bintang ya. Artinya ini adalah satu upaya. Kita juga harus melihat surat hasil ya, kan itu SHP, surat hasil penyelidikan. Itu apakah sudah dikirimkan belum? Kalau sudah, kapan? Dikirimkan ke fungsi apa? Kemudian sudah ditindaklanjuti belum? Kalau misalnya tidak ditindaklanjuti, nah ini Pak Kapolri tentunya akan menanyakan mengapa tidak ditindaklanjuti. Kalau misalnya sudah ditindaklanjuti, sejauh mana tindaklanjutnya? Apakah berhenti pada satu pemeriksaan saja ya? Jadi saya kira ini kalau menurut saya adalah norma-norma hukum yang harus dipatuhi. Kemudian tadi juga menarik yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa
sebaiknya Pak Kabar Eskrim dinonaktifkan. Memang di dalam Polri ini kan ada aturan sendiri ya Mas Timothy, aturan di bidang personil. Seseorang itu kalau memang diduga dan sudah ada istilahnya indikasinya, itu tentunya untuk mempermudah pemeriksaan itu sementara dibebaskan dari jabatan. Tapi kan kalau kita melihat daripada kasus Ismail Bolong ini banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam hasil penyelidikan. Contohnya tadi, kalau dikatakan bahwa yang bersangkutan itu diminta keterangan pada saat dia dalam keadaan mabuk. Yang kedua, yang meminta keterangan ini juga diduga turut menerima 900 juta dengan jujurnya yang bersangkutan menyampaikan demikian. Nah, ini satu hal yang menjadi ganjil buat saya ya. Jadi untuk kasus ini. Iya, karena itu tadi Pak Ito, bahwa apakah harus dari tahap ini? Ini kan sebenarnya masih tahap awal sekali, meskipun penyelidikan mengenai kasusnya itu sendiri kan sudah beberapa bulan yang lalu. Tapi kan pada saat ini muncul dan menjadi perhatian publik, ini menjadi sebuah kasus baru yang masih sangat awal. Tentu secara seperti dikatakan Pak Ito dan Pak Sugeng tadi, kita tidak ingin ada campur tangan, ada pengaruh dari Kabar Eskrim begitu dalam kasus ini. Tapi di sisi lain, kalau terlalu awal juga, apakah itu justru merugikan kerja-kerja lainnya, mengingat Kabar Eskrim juga memiliki kerja-kerja lainnya. Nah, bagaimana bijaknya hal tersebut? Nah, mungkin saya tanyakan kepada Pak Sugeng, lagi-lagi agar ini Kabar Eskrim juga bisa bekerja untuk kasus-kasus lainnya, tapi kita juga ingin melihat kasus ini benar-benar terang benderang. Kalau begitu, apa berikutnya yang paling tidak dari IPW ingin lihat langkah berikutnya? Apakah dari pemerintah membentuk tim kah atau apa gitu Pak Sugeng? Tadi IPW sudah mengusulkan pembentukan tim gabungan tadi ya. Kemudian yang kedua, kajian IPW itu menimbulkan cukup menarik ya, kami mendapatkan dokumen tersebut dan kami kaji ya. Surat yang disampaikan tanggal 7 April oleh Kadif Propam saat itu Ferdi Sambo, Irjen ya, kepada Pak Kapolri, rekomendasi ya di dalam surat Kadif Propam itu rekomendasinya menggantung gitu loh ya. Karena di dalam rekomendasi tersebut meminta agar Kabar Eskrim melakukan pengawasan terhadap dugaan praktek tambang ilegal. Sementara di atasnya, di surat di atasnya itu disebutkan bahwa Ismail Bolong menyetorkan sejumlah dana kepada Kabar Eskrim. Jadi ini nggak match gitu ya. Yang kedua, kemudian dalam rekomendasi tersebut ya meminta Pak Kapolri membuat tata kelola di dalam pengawasan terhadap praktek tambang ilegal ya. Padahal kan kalau di dalam posisinya Pak Kadif Propam saat itu usulnya tegas mestinya ya, bahwa penyelidikan ini ditingkatkan menjadi satu pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik. Misalnya ya, kalau ada dugaan pelanggaran kode etik atau ditingkatkan menjadi penyidikan tindak pidana. Nah, ini ada apa pertanyaannya ya? Karena rekomendasi begitu membingungkan juga buat saya ya, buat kami PW. Jadi menimbulkan spekulasi. Spekulasinya bisa saja bahwa memang Pak Kadif Propam ini ingin meminta pendapat Pak Kapolri, apa arahannya ya. Jadi arahannya moderat, gitu loh. Tidak mau mendahului, itu satu bisa ya. Atau kedua, memang terjadi praktek bahwa Pak Kadif tahu ya, tetapi tidak ingin ini dibuka. Kalau tidak ingin dibuka artinya ya ada sesuatu yang ditutupi ya. Di itu pun harus terjawab juga ya. Iya, terjawab. Oleh karena itu ya dokumen ini sudah beredar, maka mau tidak mau harus dibentuk satu tim pemeriksaan yang komprehensif seperti tadi ya Mas Timothy ya. Baik, kita akan lihat bagaimana langkah selanjutnya dari kepolisian maupun dari pemerintah kalau memang tadi seperti dikatakan harus dibentuk sebuah tim untuk membuat ini terang benderang dan transparan. Pak Sugeng, Pak Ito, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lainnya. Kita yakin juga pasti ini akan terus dilanjutkan. Kita akan dalami lebih lanjut lagi mengenai kasus ini. Sehat terus, salam sehat untuk Anda Pak Ito dan juga salam sehat Pak Sugeng. Terima kasih, Terima kasih. Selamat pagi. Mas Timothy ya.